Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Saking semangatnya ini Bon ya, Masya Allah, semangat sekali sore hari. Ketemu lagi dengan Bunda Dani dan tentunya aku Bon, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada sore hari ini Allah berkahi, Allah beri ridho ya, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas rahman dan rahimnya Allah masih izinkan nih Bunda Dani dan tentunya aku Bon bertemu, bersilaturahim dengan semua penggemar radio suara Gersik FM. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita, kekasih kita, idolaku ndak? Iya, idola kita semua, uswatun hasanah kita. Siapa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetap kita panjatkan ya teman-teman. Terus kita bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau kita sedang sakit dah, kalau kita sedang sakit bersyukur juga harusnya ya. Masa sakit bersyukur? Bersyukur karena sakit itu adalah di mana saat kita dekat dengan Allah. Dengan sakit itu Allah uji kita. Mengeluh enggak nih dikasih sakit begitu ya, tetap bersyukur enggak nih Allah kasih sakit, dan ketika sakit doa-doa kita itu dikabulkan sama Allah, dan semoga sakit itu menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa di masa lalu dan diangkatnya derajat kita, begitu ya. Masya Allah, jadi seorang muslim itu udah senang, susah, tetap bersyukur. Iya, harusnya tetap bersyukur ya, karena kata Allah kalau kita semakin bersyukur maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Senang dong, bersyukur ditambah nikmatnya. Iya, makanya ketemu dengan Bunda Dani dan juga Bon bersyukur. Ketemu dengan Ustazah dan Ustadz bersyukur. Ketemu dengan hantu bersyukur. Masa ketemu hantu? Yo, keadaan dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh iya, baca ta'awud ya. Nah, iya, baca ta'awud. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Pendengar pecinta radio suara Gersik FM di rumah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Iya, aku juga sehat. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Bon juga sehat, Bunda juga sehat, alhamdulillah. Nikmat sehat, nikmat waktu adalah nikmat yang tidak bisa diulang ya, dan itu sering kita lupakan. Dikasih Allah sehat, Masya Allah lupa. Nanti kalau sudah sakit, oh iya baru terasa nih sehat itu ternyata mahal ya, sehat itu ternyata nikmat ya, begitu. Masya Allah, maka kita terus bersyukur ya. Hari ini dikasih Allah sehat, semoga besok sehat, selamanya sehat, begitu ya, Masya Allah. Dan kalau kita sehat jangan lupa, iya, terus ibadah. Iya, ibadah, masalah betul. Nah, teman-teman semua, pendengar cinta radio suara Gersik FM yang dicintai Allah, insya Allah ya, juga dicintai Bunda Dani dan aku Bon. Teman-teman, aku sarangio loh sama teman-teman. Sarangio, apa itu sarangio? I love you. Masya Allah, ada-ada saja ya Bon ya. Ya, teman-teman, kita beberapa hari yang lalu itu memperingati hari Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah ya. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Masya Allah, pintar-pintar semua. Iya, nah, teman-teman tuh sudah tahu Isra Mi'raj itu apa? Iya, Masya Allah. Jadi Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik buraq untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Menerima perintah sholat 5 waktu. Kok sampai begitu nyanyinya ya, Masya Allah. Sedikit review ya terhadap perjalanan
kisah-kisah yang sudah diberikan teman-teman Bunda kemarin tentang Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah, di mana Rasulullah saat itu mendapat perintah sholat sebanyak 5 waktu. Iya, 5 waktu. Sholat apa aja? Pagi-pagi sholat subuh, siang hari sholat duhur, ya begitu ya. Kalau sore sholat apa? Sholat asar. Nah iya, pagi-pagi sholat subuh, siang hari sholat duhur, sore hari sholat asar, petang hari sholat maghrib, malam hari sholat isya, sholat subuh 2 rakaat, sholat apa? Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Masya Allah, pinter Bon. Iya, aku tuh soalnya belajar. Oh belajar, Masya Allah. Jadi teman-teman semua, kalau ingin menghafal, terutama adik-adik kita ya, anak-anak soleh dan solehah yang masih duduk di PAUD, di TK, kalau ingin menghafalkan jumlah sholatnya, rokaatnya, atau nama-nama sholatnya bisa dengan lagu sehingga mudah hafal dan gak mudah lupa. Iya, mau diulang lagi lagunya biar tambah hafal? Boleh dah. Pagi-pagi sholat subuh, siang hari sholat duhur, sore hari sholat asar, petang hari sholat maghrib, malam hari sholat isya, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 5 rakaat. Iya. Nah, betapa Allah sayang ya sama kita ya, Masya Allah, luar biasa. Dan betapa hebatnya Rasulullah ya, padahal perintah sholat itu sebelumnya 50 kali loh teman-teman, akhirnya dikorting jadi 5 kali. Nah, sekembalinya Rasulullah setelah bertemu dengan Allah, Rasulullah kembali nih ke rumah Ummu Hani. Hampir menjelang pagi Rasulullah sampai di rumah Ummu Hani. Sepupunya ya ada, iya sepupunya, putrinya Abu Thalib. Itu Abdul Muthalib. Nah Abdul Muthalib itu teman-teman kakeknya Rasulullah. Iya, terpaut sedikit ya. Abdul Muthalib sama Abu Thalib. Iya, tapi itu teman-teman, Abu Thalib itu bukan nama sebenarnya. Oh, bukan nama sebenarnya. Bukan dah, itu nama kunyah. Oh, nama kunyah. Iya, karena nama sebenarnya Abu Thalib itu adalah Abdul Uzza. Maaf, Abdul Manaf. Bunda, Abdul Uzza kan. Abdul Manaf. Iya, Abdul Manaf. Kalau Abdul Uzza itu hambanya berhala ya, Masya Allah. Abdul Manaf namanya sama dengan nama buyutnya, tapi beliau lebih terkenal, bahkan nama aslinya nggak terkenal ya, lebih terkenal dengan nama panggilan Abu Thalib. Nah ini putrinya Hindun binti Abu Thalib itu juga begitu dipanggil Ummu Hani. Iya, padahal kan teman-teman namanya itu Hindun binti Abu Thalib. Iya, begitulah ya tradisi bangsa Arab saat itu. Lebih terkenal dengan nama kunyahnya, seperti Hindun binti Abu Thalib dipanggil Ummu Hani, sepupu Rasulullah. Nah, setelah itu apa kira-kira yang mau dilakukan Rasulullah ya setelah dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menerima sholat 5 waktu. Nah kira-kira apa nih yang mau dilakukan Rasulullah setelah peristiwa ini? Ya udah, aku itu menunggu. Iya, menunggu, sabar ya teman-teman. Yang di rumah juga jangan kemana-mana, karena mau ada yang lewat nih. Nah, mau ada yang lewat setelah yang satu ini.
Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman masih setia dengan menunggu setelah beberapa iklan yang lewat ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Iya nah, aku juga sabar menunggu kelanjutan ceritanya. Iya, Masya Allah. Ternyata Bon Bon juga kepo nih teman-teman. Ya kepo, bahasanya anak muda. Kepo ya terhadap sebuah kisah, tidak mengapa, bagus itu, karena dengan kisah kita jadi tahu ya, mengetahui perjalanan Rasulullah, kemudian kita juga bisa lebih dekat mengenal Rasulullah, dan tentunya kita juga bisa meniru ittiba Rasulullah, sehingga ada harapannya nanti Rasulullah menjadi idola kita, menjadi trendsetter kita. Iya, akhirnya kita kualitas akhlak kita pun bisa ditingkatkan, walaupun nggak seperti Rasulullah ya, tapi paling tidak sudah ada upaya untuk meningkatkan akhlak kita menjadi akhlakul karimah, akhlak yang lebih baik seperti akhlaknya Rasulullah. Semoga ya kelak kita bisa dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Rasulullah ya. Cinta kita, cinta kita, cinta kita ini Rasulullah loh. Iya, aku iya sih saja nih. Cinta kita, cintaku, Rasulullah begitu ya, Masya Allah. Nah, ternyata teman-teman setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah itu ada keinginan menceritakan kejadian yang telah dialami ini kepada orang-orang halayak masyarakat Mekah. Tapi sebenarnya Ummu Hani, sepupunya ini agak khawatir begitu ya. Agak khawatir karena memang Ummu Hani tahu karakter masyarakat Mekah saat itu yang memang kaum musliminnya masih minoritas, kemudian kaum penguasanya ini, pimpinan-pimpinan dari kabilah-kabilah ini masih musyrikin semua, masih belum masuk Islam, dan mereka itu Masya Allah luar biasanya, mereka sangat membenci Rasulullah. Mereka itu sukanya menyakiti Rasulullah, mereka itu sukanya mengejek Rasulullah. Nah, Ummu Hani sebenarnya khawatir gitu ya, bahwa mereka tidak akan percaya dengan apa yang diceritakan Rasulullah. Coba bayangkan, teman-teman coba bayangkan. Saya tak bayangkan dah. Terus sampai kapan? Iya, membayangkan itu membutuhkan waktu dah. Enggak, maksudnya memikirkan bersama-sama juga. Rasulullah melakukan perjalanan. Saat itu di zaman Rasulullah belum ada kereta api, belum ada pesawat terbang, belum ada jet. Sedangkan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini jauh teman-teman. Perlu waktu yang lama, bisa 1 bulan untuk naik onta. Sedangkan Rasulullah itu diperjalankan Allah itu hanya dalam waktu sebentar. Di waktu malam Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita berpikirnya pakai logika, pakai akal, jelas ini tidak masuk akal. Ini suatu hal yang mustahil teman-teman. Hal yang mustahil. Iya, hal yang mustahil maksudku. Iya. Jadi kalau berpikirnya menggunakan akal memang nggak masuk akal. Tapi kalau berpikirnya dengan keimanan, pasti percaya, yakin, tidak ada yang mustahil buat Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang maha berkuasa atas semuanya, baik di langit di bumi dan di antara keduanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi karena memang masyarakat Mekah saat itu tidak sepenuhnya seperti Bunda sampaikan tadi, minoritas yang muslim ya. Tapi Rasulullah masih bertekad untuk aku harus menyampaikan ini. Perkara mereka percaya atau enggak, ya sudahlah, tawakal kepada Allah. Paling enggak Rasulullah menyampaikan, tugas Rasulullah itu menyampaikan begitu ya. Perkara percaya atau tidak itu hidayah dari Allah. Kemudian Rasulullah itu datang ke Ka'bah. Rasulullah duduk termenung di situ, memikirkan bagaimana ya, begitu ya. Masih memikirkan perjalanannya tadi malam. Sementara di Ka'bah itu memang tempat nongkrongnya, iya tempat nongkrong, ya tempat berkumpulnya, majelis taklimnya kaum musyrikin Quraisy ya. Di mana di sana itu ada Abu Lahab. Nah, kalau kita bicara Abu Lahab ini sebenarnya kan pamannya Rasulullah ya.
Iya, tapi paman sing jahat dah. Musuh Rasulullah Bunda. Masya Allah. Iya, sama istrinya dah. Masya Allah. Iya, Abu Lahab ini paman yang menjadi musuh dari keponakannya sendiri. Tak lupa di sana juga ada BFF-nya. Ya Allah dah, pakai istilah BFF. Best friend forever. Best friend forever. Iya, BFF-nya Abu Lahab. Siapa dia? Abu Jahal. Oh iya, itu ya jahat. Saja nih teman-teman. Namanya itu diganti aja Abu Jahal. Diganti siapa? Abu Jahat. Bon ini ada saja. Nah, jahat nggak soalnya. Ya Abu Jahal. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abu Jahal itu Amr bin Hisham ya. Kemudian ada Uqbah. Utbah bin Robi'ah. Utbah bin Robi'ah ini juga orang yang sangat memusuhi Rasulullah, Masya Allah. Utbah bin Robi'ah. Kemudian juga ada Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikan dari Bilal bin Rabah. Iya, Bilal bin Rabah. Dan Umayyah bin Khalaf ini juga sangat kejam, menyiksa Bilal ya, dengan dipanaskan, diterik matahari, ditindih batu yang teramat, yang panas begitu. Masya Allah, luar biasa mereka itu ya, kekejamannya terhadap kaum muslimin. Nah, pentolan ini, kok pentolan dah? Xiaomi ini. Kok kita bicara makanan sih, maksudnya pemimpin orang Quraisy ini berkumpul lah, memang berkumpulnya di pelataran Ka'bah itu. Nah, Abu Jahal yang waktu itu melihat Rasulullah didekati, ditanya-tanya gitu, ada kabar apa begitu. Rasulullah ini kan sosok manusia yang luar biasa ya, tidak pernah punya perasaan jahat sama orang lain, tidak pernah punya perasaan suudzon terhadap orang lain. Maka disampaikanlah kepada Abu Jahal ini bahwa Rasulullah itu semalam telah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Yerusalem. Kemudian dari Baitul Maqdis Yerusalem ini Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah itu sampai langit ketujuh, kemudian ke puncaknya ke Sidratul Muntaha bertemu Allah dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Didengarkan sama Abu Jahal. Sampai Rasulullah selesai, Abu Jahal jahat banget. Apa ada? Dia tertawa. Rupanya Muhammad membual lagi. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh di Baitul Maqdis Yerusalem. Wah, Muhammad ini memang ada-ada saja. Gitu, tertawanya jelek. Iya kan Bunda? Ih, masa? Iya, Bunda tadi tertawanya jelek. Kan Bunda ini mengkisahkan Abu Jahal kayak gitulah jahatnya dia ya. Tertawanya juga tertawa jelek gitu ya. Coba teman-teman kalau misalnya tertawa manis, tarik bibir ke kiri sudut 2 cm ke atas 2 cm, ting. Nah, kan manis. Tapi Bunda bokang. Iya, Bunda kan sudah tua, ada giginya yang sudah tanggal dan itu menjadi tanda-tanda bahwa umur Bunda sudah tua. Masya Allah, itu pengingat untuk mengingat kematiannya, Masya Allah. Nah, kita balik lagi nih, kok jadi bahas Bunda sih? Iya. Nah, kita kembali lagi ke Abu Jahal. Abu Jahal kemudian menantang Rasulullah. Muhammad, kamu mau tak kalau kamu mau menceritakan itu pada halayak rame ini di orang-orang Mekah? Ya, karena Rasulullah ini walaupun sudah diejek-ejek sama Abu Jahal itu, Masya Allah, beliau ini orang yang baik hati, sabar sekali begitu. Beliau itu bersabar terhadap semua kekejian, kejahatan Abu Jahal itu ya. Beliau itu berharap dapat hidayah begitu. Masya Allah, Rasulullah kemudian iya mau gitu ya, Rasulullah mau karena memang tujuan Rasulullah adalah menyampaikan begitu. Dan juga tentunya mengedukasi ya Rasulullah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu Rob Tuhan yang wajib disembah, satu-satunya Rob yang wajib disembah, yang maha kuasa, bisa melakukan apapun, bisa memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang cepat di malam hari dan kemudian dinaikkan ke langit ketujuh. Padahal gak ada tangga
ya ada yang sampai ke langit, ya nggak ada lah. Karena itulah kuasa Allah ya teman-teman ya. Allah yang maha kuasa, Masya Allah. Dan Abu Jahal punya ide ini teman-teman. Asal idenya cemerlang, ting 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 ting, tiba-tiba di atas kepalanya kayak ada lampu-lampu gitu ya, nuing 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 gitu ya. Dia punya ide, ini kesempatan gitu ya, kesempatan mempermalukan Rasulullah, kesempatan untuk mengejek Rasulullah. Karena perlu teman-teman ketahui ayah bunda bahwasannya pembesar-pembesar Quraisy ini pernah rapat di Daruna 2. Ada Utbah bin Rabi'ah, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lainnya ya. Mereka ini memang bermusyawarah untuk menghalang-halangi dakwanya Rasulullah. Gitu. Sampai akhirnya kemudian mereka mau membunuh Rasulullah, dibunuh saja gitu ya. Tapi kemudian ada yang mengatakan, jangan, kalau Muhammad dibunuh, nanti pasti kabilahnya akan menuntut balas, dan akan terjadi peperangan saudara di antara kita. Akhirnya di rapat itu diputuskan. Ini sedikit tambahan ya, kisah ya, supaya kita tahu strategi dari Abu Jahal ini. Bahwa ini merupakan strategi dari Abu Jahal untuk mempermalukan Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah, menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah. Jahat banget. Iya. Maka diputuskan gitu. Jangan menyakiti Muhammad. Toh ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal, dan ketika Abu Jahal ini kemudian membunuh Sumayyah binti Khayyat, syahidah pertama itu teman-teman. Sumayyah binti Khayyat ini syahidah pertama. Dan kemudian juga suaminya yang meninggal, Yasir. Toh umat Islam masih tetap itu percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad. Toh jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya diputuskanlah bahwa Utbah bin Rabi'ah ini memberikan tawaran kepada Rasulullah. Ditawarilah Rasulullah itu harta, ditawarilah Rasulullah itu kedudukan sebagai pemimpin, ditawarilah Rasulullah itu sebagai raja, ditawarilah Rasulullah itu perempuan-perempuan untuk dinikahi tanpa dinafkahi, karena yang menafkahi mereka. Ditawarilah Rasulullah itu kalau Rasulullah sakit, maka mereka yang akan menyembuhkan, mengobatkan sampai sakit dengan biaya mereka. Ya Allah, sampai segitunya ya, mereka itu yang mau menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Iya. Tidak berhasil. Akhirnya rapat yang kedua. Rapat terus. Rapat kedua di Daruna 2 diputuskan. Nah ini yang penting. Diputuskan. Akhirnya. Satu. Kayak temen Anda. Diputuskan bahwa menyiksa Rasulullah itu tidak dengan fisik, tapi dengan psikis. Mengatakan Rasulullah itu seorang penyihir. Kemudian mulai menghina Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah, mengejek Rasulullah, dan mempermalukan Rasulullah. Ini strategi mereka itu. Strateginya seperti itu. Mengatakan Rasulullah itu penyihir. Dan kemudian mereka kemanapun, tujuan mereka adalah mengolok-olok, mempermalukan, menghina, dan mengejek Rasulullah. Sampai kemudian di peristiwa tadi itu, ketika Abu Jahal dikisahkan. Rasulullah mengisahkan perjalanan, langsung tuing gitu ya. Punya ide, ini kesempatan saya mau mempermalukan Muhammad ini. Maka dibawalah Rasulullah ke Abu Qubais. Abu Qubais ini memang sebuah tempat di mana di sana itu tempat memanggil orang-orang Mekah. Kalau misalnya ada bencana gitu. Gitu. Berkumpul begitu ya. Dikumpulkan di sana gitu ya. Ya Sobaha gitu ya. Memanggilnya seperti itu ya. Sehingga masyarakat Mekah itu berkumpul di situ. Nah, ketika masyarakat Mekah berkumpul di situ, Abu Jahal mengatakan, nih, Muhammad mau mengatakan sesuatu, dengerin gitu. Dia sudah tertawa-tawa, berhasil aku habis ini ya, mempermalukan Muhammad begitu ya. Masya Allah, jahat banget dia memangnya. Lalu setelah itu Rasulullah menceritakan semuanya kepada masyarakat yang hadir di sana.
Ya Anda, Rasulullah itu gak pernah punya perasaan jelek ya sama orang-orang. Iya. Walaupun itu Abu Jahal itu sakjane kan niati mempermalukan Rasulullah. Iya, siasatnya Abu Jahal ini memang ya, Masya Allah, mempermalukan Rasulullah. Diceritakanlah semua kepada khalayak yang hadir saat itu. Ih, mereka yang mendengarkan itu ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang tertawakan Rasulullah, ada yang terdiam begitu. Karena memang sekali lagi, kalau peristiwa Isra Mi'raj ini mereka berpikirnya, menerimanya, berita ini dengan akal, pasti mereka tidak akan percaya. Tapi kalau menerima dengan iman, pasti percaya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan di kalangan kaum muslimin pun dari mereka itu banyak yang murtad. Karena apa? Karena Abu Jahal ini setelah Rasulullah bercerita dia kowar-kowar lagi. Kok kowar-kowar? Iya, maksudnya dia itu tertawa-tawa lagi mengajak Rasulullah. Bener kan? Dia itu memang sudah gila kan? Masa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dia lakukan dalam waktu semalam. Apalagi dia mengatakan bisa naik ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Tuhannya. Muhammad ini memang ada-ada saja. Dia pembual memang. Masya Allah, luar biasa. Dan masyarakat Makkah saat itu dengan tertawa-tawa meninggalkan Rasulullah. Kasihan ya Rasulullah. Maka bagaimana kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah? Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Rasulullah yang begitu gigih dalam memperjuangkan agama yang sekarang ini kita anu. Kita nggak merasakan penderitaan Rasulullah saat itu kan ya. Maka luar biasa, Rasulullah ditertawakan seperti itu, diejek seperti itu orang-orang Mekah. Nah, kemudian orang-orang ini setelah mendengar kabar seperti itu, dia berusaha mencari sahabatnya Rasulullah. Siapa? Ya banyak nih sahabatnya Rasulullah. Iya, salah satunya Abu Bakar. Kebetulan Abu Bakar ini baru datang dari luar kota. Kemudian ketika masuk di kota Mekah, dia diceritani, dikasih tahu sama orang-orang Mekah. Memang dicari ini. Dicari dengan harapan, ini loh sahabatmu, pembual. Masa dia menceritakan kayak gini? Nggak benar itu Muhammad. Tujuannya seperti itu. Diceritakanlah kepada Abu Bakar. Maka apa yang dikatakan Abu Bakar? Apakah semua itu yang mengatakan adalah Muhammad? Iya, siapa lagi kalau bukan sahabatmu? Kalau Muhammad yang mengatakan itu, kalau Muhammad mengatakan dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan kalau Muhammad mengatakan dia diperjalankan jauh, lebih jauh jaraknya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka aku percaya. Masya Allah, Abu Bakar bilang begitu dah. Iya. Ini sosok sahabat yang luar biasa. Makanya sahabat ini ya, gemes deh bunda ini, ya Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, orang-orang yang berguru langsung kepada Rasulullah, sehingga akhlaknya juga seperti akhlak Rasulullah, akhlak yang luar biasa. Keimanan Abu Bakar ini luar biasa. Bahkan Abu Bakar itu jangankan cerita begini, Isra Mi'raj katanya, bahkan yang lebih jauh dari jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja beliau akan percaya. Bahkan Abu Bakar ini pertama berkata, teman-teman, kalau seandainya mataku ini melihat tembok itu berwarna putih, kemudian Rasulullah berkata, enggak ya Abu Bakar, tembok itu berwarna hitam, maka aku akan katakan bahwa mataku ini telah berdusta kepadaku, dan aku katakan, benar ya Rasulullah, ternyata tembok itu warnanya hitam. Hitam atau hijau mungkin begitu ya, bunda lupa antara hitam atau hijau. Tapi itulah ya, saking percayanya, saking imannya Abu Bakar ini terhadap Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Abu Bakar menemuilah Rasulullah. Rasulullah senang ketemu
bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar ya, karena memang Abu Bakar ini adalah teman sebaya ya, nggak terlalu jauh bedanya ya, cuma 2 tahun lebih ya antara Rasulullah dengan Abu Bakar. Dan mulai kecil memang teman sebaya, sampai kemudian Rasulullah diangkat jadi Rasul pun Abu Bakar langsung beriman kepada Rasulullah. Maka senanglah Rasulullah ini bertemu dengan Abu Bakar. Apa betul ya Rasulullah yang dikatakan orang-orang bahwa engkau telah diperjalankan Allah dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik di langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha? Rasulullah mengiyakan benar. Maka aku percaya ya Rasulullah, aku percaya apa yang kau katakan. Karena hal inilah maka kemudian Rasulullah memberi julukan kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang membenarkan. Oh alah, ngono tanda cerita nih. Makanya teman-teman, kok namanya Abu Bakar itu ada Asy-Syiddiqnya ya? Iya, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Iya, artinya yang membenarkan. Karena Abu Bakar lah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Maka kemudian Abu Bakar mempunyai ide. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau ceritakan detail daripada Masjidil Aqsa itu kayak apa? Karena sebagian dari orang-orang Mekah ini kan pernah ke Masjidil Aqsa. Mereka jelas tahu Masjidil Aqsa itu detailnya seperti apa, tiangnya ada berapa. Baik, kata Rasulullah. Rasulullah, siapa takut? Siapa takut? Rasulullah, ya baik, kata Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril itu untuk memperlihatkan Masjidil Aqsa itu di hadapan Rasulullah. Ya tentunya hanya Rasulullah yang lihat. Benar, pemuka-pemuka musyrikin Quraisy itu bertanya, yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa itu bertanya kepada Rasulullah. Kayak apa sih? Misalnya kayak gitu bahasanya. Kalau memang kau benar dari Masjidil Aqsa, coba ceritakan Masjidil Aqsa itu bentuknya kayak apa, tiangnya itu ada berapa. Kalau kamu memang bisa nyebutkan benar berarti benar, tapi kalau kamu gak bisa nyebutkan salah ya berarti kamu pembohong. Aku lo sudah pernah ke Masjidil Aqsa, aku itu paham betul Masjidil Aqsa kayak apa. Kamu jangan coba-coba lo ya bohongi aku. Seperti itu. Mereka itu karena pernah ke Masjidil Aqsa ya, jadi mereka bertanya kepada Rasul, kayak apa sih bentuknya Masjidil Aqsa itu? Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril. Dengan bantuan malaikat Jibril itu Rasulullah ini bisa melihat dengan detail kondisi Masjidil Aqsa. Maka dikatakan Rasulullah bahwa Masjidil Aqsa ini seperti ini, bla bla bla, tiangnya ada berapa, bla bla bla, diceritakan semuanya dan ternyata betul semuanya. Lantas apakah setelah mendengarkan penjelasan Rasulullah ini mereka masuk Islam? Tentunya, soalnya kan benar Rasulullah berkata sesuai dengan yang mereka tahu kan? Iya, betul seperti itu. Jawabannya ada setelah yang satu ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kisahnya ya teman-teman. Katanya Bun tadi setelah jawaban Rasulullah itu benar, dari pertanyaan mereka, mereka beriman. Ternyata enggak teman-teman. Masya Allah, teman Anda. Iya. Luar biasa memang masyarakat Mekah ini ya. Kesombongan mereka, kebodohan mereka gitu ya, luar biasa dahsyat gitu ya. Sehingga ketika pertanyaannya itu dijawab benar oleh Rasulullah, maka apa yang dikatakan oleh mereka? Ternyata benar loh yang dikatakan Muhammad. Ya, Muhammad ini ternyata benar-benar tukang sihir. Dia bisa tahu loh Masjidil Aqsa itu kayak apa, padahal aku itu pernah ke sana dan benar, betul ini Muhammad itu ternyata penyihir.
masyarakat Arab Mekah waktu itu spontanitas mereka mengatakan, iya benar, Muhammad penyihir, betul kalau gitu dia penyihir. Buktinya dia sudah tahu. Dan benar itu jawabannya itu. Ya, jawab benar, gak masuk Islam, malah ngomong no, Rasulullah penyihir. Iya. Dan itu kan memang strateginya mereka. Yang sudah merupakan hasil rapat kedua di Darun Nadawaya. Mengatakan Rasulullah kahin, penyihir. Masya Allah. Dan itu benar-benar mereka luar biasa ya. Tetapi strategi dari Abu Jahal ini meleset teman-teman. Melesetnya karena dari kaum muslimin yang tadinya murtad. Karena mereka merasa, bener nih Rasulullah ini kok ada-ada aja ya, membual. Gak mungkin lah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi. Mana ada tangganya ke langit. Mereka awalnya dengan akal. Tapi ketika Rasulullah SAW menjelaskan dengan detail Masjidil Aqsa seperti apa, dan bahkan Rasulullah bisa menceritakan bahwa Rasulullah ini bertemu dengan serombongan kafilah dagang yang waktu itu ontanya hilang. Dan kafilah dagang ini kemudian beberapa hari itu sampai di kota Mekah. Maka oleh kafir Quraisy, oleh musyrikin Quraisy ditanya ini kabilahnya ini. Sekelompok orang pedagang ini tadi ditanya, apa benar kamu waktu itu ontamu hilang dan bla bla seperti ini? Betul. Apa yang diceritakan Rasulullah betul. Mereka mengatakan iya. Saat itu memang betul ontaku itu hilang. Tapi kemudian aku dengar ada suara, ontamu itu di situ, dan ternyata benar itu. Ya Allah, luar biasanya mukjizat Rasulullah ya. Itu dibenarkan. Tapi masyarakat musyrikin Quraisy, mereka tetap menyebut Rasulullah itu seorang penyihir. Tapi ternyata orang-orang muslimin yang tadinya murtad kembali lagi dalam keimanan. Mereka telah salah. Awalnya menerima kabar dari Rasulullah itu dengan menggunakan akal, tapi tidak menggunakan iman. Akhirnya mereka kembali masuk Islam. Dan ternyata kabar Isra Mi'rajnya Rasulullah berkat siasat dari Abu Jahal akhirnya terdengar oleh masyarakat luas. Akhirnya masyarakat luas itu tahu yang diceritakan Rasulullah itu benar. Yang diceritakan Rasulullah itu nyata. Bentuknya Masjidil Haram seperti ini dan dibenarkan oleh segerombol. Kok gak enak sih dah bahasanya? Sekumpulan pedagang. Benar semua ceritanya. Dan kaum muslimin pun yang awalnya murtad masuk kembali ke dalam agama Islam, kembali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi siasat Abu Jahal tidak berhasil sama sekali. Yang awalnya hendak melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah, mengajar Rasulullah, mempermalukan Rasulullah, mengalah Rasulullah, ternyata gagal. Gagal maning. Tapi yang ngono gak kapok-kapok. Masya Allah. Teman-teman jahat ya, makanya gak boleh ya. Seperti Abu Jahal. Loh, masa idola Abu Jahal? Ya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya teman-teman ya. Nah, itulah siasat dari seorang Abu Jahal yang ternyata dengan qadarnya Allah, dengan penjagaan Allah, kecintaan Allah kepada Rasulnya ini gagal. Gagal maning katanya Bubun. Tapi yo kapok-kapok. Iya, Masya Allah. Nah teman-teman, ayah bunda, bang kakak, anak-anakku yang sholih dan sholihah, demikianlah penutup dari kisah Isra Mi'raj ya. Masya Allah, dahsyatnya perjalanan Isra Mi'raj, dahsyatnya hadiah yang diterima Rasulullah dari Allah, perintah langsung salat 5 waktu. Sholatnya sudah di korting lagi dari 50 kali, 50 kali, di-korting jadi 5. Banyak apa sedikit? Sedikit. Iya. Kalau sedikit rajin nggak sholatnya? Ya pasti rajin. Coba bayangkan kalau kita sehari semalam sholatnya 50 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau makan, kedengaran adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi. Allahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mandi, sudah kedengaran lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah komat lagi, mau sholat lagi. Iya Yonda, ya capek Yonda. Terus gak bisa ngapa-ngapain. Iya, Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa ya teman-teman. Anugerah dari Allah, sholatnya 5 waktu. Masya Allah. Setelah itu, apalagi yang bisa kita ambil ibrah di sini dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah? Bayangkan keteguhan hati Rasulullah, kesabaran Rasulullah dalam menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang luar biasa jahatnya mereka ya. Rasulullah ini dihina-hina seperti itu, dipermalukan seperti itu, niatnya ya, dipermalukan seperti itu di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan memang benar, Abu Jahal pun tertawa terbahak-bahak itu mendengar cerita Isra Mi'raj. Beberapa temannya juga begitu, pemuka-pemuka Quraisy itu ya. Oh, Abu Lahab itu ya, Abu Jahal. Kemudian siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah itu ya. Ada lagi Umayyah bin Khalaf. Masya Allah, mereka itu benar-benar memperoleh-oleh Rasulullah, tertawa terbahak. Tapi siasatnya nggak berhasil. Kabar tentang perjalanan Rasulullah ini didengar semua orang Mekah. Mereka akhirnya, oh iya ya, benar Muhammad itu. Walaupun mereka itu mengatakan benar tapi masih belum beriman. Tapi paling tidak berita dahsyatnya perjalanan Rasulullah ini diketahui oleh seluruh khalayak orang-orang Mekah berkat siasat dari Abu Jahal. Syukur. Kok syukur? Ya rasain. Masya Allah itulah ya. Allah sendiri yang menjaga Rasulullah ya. Allah sendiri yang menghalau makar-makar dari orang-orang pembenci Rasulullah. Makar Allah jauh lebih indah daripada makarnya Abu Jahal. Masya Allah. Nah baik, Masya Allah, itu yang bisa Bunda sampaikan pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat ya buat kita semua, terutama buat diri Bunda yang banyak salahnya, banyak khilafnya ya. Masya Allah. Yang benar-benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga bermohon kepada Allah atas memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan Bunda, baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang di awal maupun yang di akhir, dengan mengucap astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Baik, kita tutup majelis kita pada sore hari ini, majelis yang insya Allah penuh berkah, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaihi. Semoga Allah izinkan kita bertemu di lain waktu dengan kisah yang lainnya, kisah-kisah yang penuh dengan hikmah dan ibrah tentunya. Ilalika ya teman-teman, Bun ucapkan wassalamu. Kenapa? Nggak wes Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.